Bapak ada yang ingin bertanya secara on cam, namanya Mbak Utami. Ya, dipersilahkan Mbak untuk unmute. Selamat siang Pak Abu dan rekan panitia kita webinar. Saya ingin bertanya, dalam usia matang untuk menikah, saya juga cukup baik dalam berkomunikasi dengan lawan jenis, namun ketika dikenalkan dengan seseorang, banyak pertimbangan dalam diri saya. Apakah ini berarti sebenarnya saya belum matang secara psikologis, atau itu hal yang wajar ketika seorang perempuan memiliki kriteria terhadap pasangan dan mempertimbangkan ketika seseorang itu hadir ke kita? Terima kasih. Wah, Masya Allah. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Utami. Silakan Bapak mungkin mungkin ada pertanyaan satu lagi untuk raise hand. Jadi langsung 2 pertanyaan dulu aja untuk di awal. Adakah teman-teman yang mau raise hand lagi? Oke, ada nih Pak, satu lagi. Dari Mbak Nadila. Silakan Mbak untuk di-unmute. Assalamualaikum Pak Bu dan rekan-rekan sekalian. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi orang tua atau orang sekitar kita yang selalu mendesak kita untuk segera menikah? Padahal kita sendiri sudah menjelaskan bahwa kita belum siap secara psikologis, tetapi mereka selalu berkomentar kalau menunggu kesiapan mau sampai kapan, seperti itu Pak. Bapak boleh nanya satu hal lagi? Boleh. Sama satu lagi saya mau menanyakan, kan banyak yang bilang juga kalau nikah itu nggak butuh mapan, nanti juga rezeki pasti ada aja. Sedangkan banyak kasus yang menikah tetapi belum cukup finansial dan berujung pada perceraian, itu bagaimana ya Pak? Oke. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, terima kasih pertanyaannya Mbak Nadila dan Mbak Utami. Ini baru pertanyaan awal nih Pak, tapi pertanyaan udah sedep-sedep semua nih Pak. Nah, bagaimana? Ini mau langsung dijawab barengan atau mau Mbak Utami dulu atau Mbak Nadila dulu Pak? Jawab barengan. Oke, dijawab barengan. Kembali kepada pembahasan. Ya, pembahasan kita adalah kesiapan. Oke. Pembahasan kita adalah kesiapan. Nah, proses kesiapan kita ini kita lihat matang secara dewasa. Terjadilah konflik. Saya sudah matang apa belum? Saya kok dipaksa padahal saya belum siap. Ada yang mengatakan lagi, sampai kapan? Sampai ubanan pun kamu tidak akan siap-siap. Sampai ubanan pun kamu tidak akan siap. Jadi, apa dong? Kesiapan apa yang saya harus dapatkan? Pertama adalah mata. Kalau kita mau lihat secara perincian banyak matang. Secara spiritual kita memahami ya bahwa sudah waktunya kedekatan kita pada Allah. Oke. Secara sosial, interaksi sosial kita kepada teman-temannya. Secara material. Ada yang bertanya, ada yang bilang juga kalau belum mapan, ya kita langsung nikah, belum mapan itu pertanyaannya macam-macam, kriterianya, ukurannya juga bermacam-macam. Nanti ujung-ujungnya itu pasti pisah. Apa yang menyebabkan ujung-ujungnya pisah? Karena salah satu dari pasangan itu belum matang. Dari sekian banyak, saya menyelesaikan, ya, mereka yang sudah tidak mampu bertahan karena belum matang, walaupun sudah 15 tahun, walaupun 20 tahun, walaupun 25 tahun, dia berjuang capek. Nggak kuat, akhirnya dia berpisah. Kenapa?
karena belum matang. Ya. Ada juga dia berpisah baru 3 tahun 4 tahun dia pisah, kemudian dia nikah lagi, ya baru 2 tahun pisah, akhirnya dia bingung sama dirinya dia. Dan intinya adalah belum matang. Matang secara fiskal, tapi orang-orang dulu nggak ada masalah, dia sudah matang. Dia sudah matang secara fisik. Kenapa? Karena dia berjuang. Misalnya seorang laki-laki, seorang ibu, seorang wanita, dia melihat ibunya. Oh, dia harus seperti ini. Harus menerima. Oh, dia harus siap melakukan sesuatu. Dia harus bahagia, senang. Dia dekat sama ibunya. Ibunya berkomunikasi dengan baik. Dipeluk, disentuhannya selesai. Diberikan kesempatan. Berbagai macam perkembangan dalam hidupnya tenang. Kita lihat berbagai macam. Bisa nggak kalau dia tidak matang terus dia menikah? Jadi saya yang bertanya. Bisa nggak dia belum matang, kemudian menikah, dalam pernikahan tersebut dia bisa matang? Bisa. Ya. Oke, kita kembali kepada pertanyaannya. Saya tuh melihat kalau ada calon dicalonin, misalnya ditemukan, ada pertimbangan, berbagai macam pertimbangan, sehingga saya merasa kok aduh nggak cocok, nanti bagaimana, komunikasinya nggak nyambung, ya, di pandangannya berbeda. Berarti kan kita melihat dirinya, kita mampu nggak acceptance, kita mampu bisa menerima dia, belum tentu bisa menerima. Karena apa? Kita sudah melihat berbeda pikiran. Karena yang kita lihat adalah perbedaan yang nggak cocok sama kita. Yang kita perhatikan ada sesuatu yang tidak cocok. Yang kita perhatikan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Coba kita perhatikan nih. Ya. Tapi pada saat kita ditawarkan atau dikenalkan atau ada sesuatu yang baik pada kita, kita bertemu, perhatikan yang baik padanya. Ya. Oke. Perhatikan yang baik pada diri. Coba kita perhatikan yang baik pada diri. Ketika kita melihat, oh dia baik buat saya. Oh dia cocok sama saya. Oh dia menyenangkan. Oh dia yang menyenangkan, yang baik pada kita itu yang kita dapatkan, insya Allah kita akan seimbang. Tapi kalau yang kita pikirkan yang kita nggak cocok, kok dia orang begini, oh kurang tinggi, oh kurang begini, oh ngomongnya kok beda dengan saya, ya, oh orangnya kok diam, nggak banyak ngomong, ini nggak bisa, nanti saya ngomong kalau bersama-sama dia diem-dieman dong, ntar saya ngomong sendiri. Berbagai macam pikiran kita. Kenapa? Yang kita cari, yang kita lihat, yang berbeda. Apakah kita matang? Belum, karena kita tidak siap. Maka kalau seseorang itu yang dicarinya yang sesuai dengan dirinya, yang menyenangkan buat dirinya dia, pasti dia akan dapatkan kebahagiaan itu, kebaikan itu. Karena yang ada pada dirinya, saya berikan contoh analoginya begitu. Kalau kitanya senang, kitanya bahagia, pasti kita akan mencari orang yang bahagia. Pasti kita melihat orang yang bahagia juga dengan. Oke. Kalau misalnya kitanya lagi sumpek, kita akan ketemu sama orang-orang yang sumpek. Ya, kalau kitanya kesel, maka kita akan ketemu sama orang yang suka ngeselin. Tapi kalau kitanya senang, kitanya bahagia, kitanya happy, maka kita kemanapun melihat orang-orang yang happy. Karena kita sedang happy.
Kalau kita lagi sumpek, kita lagi kesel, melihat orang kesel, atau kita bikin kesel biar supaya orang itu ngeselin kita. Karena di dalam diri kita, itulah yang disebut dengan kematangan. Oke, jadi lepaskan dulu, relaxkan dulu. Kita misalnya kita pengen bertemu dengan seseorang, ya kita harus bagaimana kita ini senang. Yang kita senang, kalau kita senang, pasti calon kita itu kita lihat yang senang. Tapi kalau kita, aduh nanti aku dimarahin, aku nanti orang ini suka bohong. Coba lihat, ketika pikiran kita mengatakan bahwa nanti kalau suamiku, nanti calon suamiku berbohong, tukang bohong gimana ya? Maka kita akan uji dia, misalnya kita bagaimana? Kamu tadi dari mana? Oh, aku tadi dari rumah. Tadi katanya ke Alfamart. Kok dari rumah? Akhir pikiran kita. Ya, kita cari lagi. Kita cari lagi bagaimana biar dia berbohong. Dia dari rumah ke Alfamart ketemu kamu. Betul dari rumah Alfamart. Dia tidak diomongin. Dia tidak pernah dia berpikir. Karena memang pertanyaan kita, kamu dari mana? Ya, jadi karena kita menyelidikin, akhirnya yang kita dapatkan, yang kita selidiki itu. Tapi kalau kita melihat kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Ya, coba kita lihat dari kami kita ya. Nah, aku kok dipaksa nikah? Karena aku belum matang. Kenapa kok kita dipaksa nikah? Intervensi orang tua kepada kita itu sangat mempengaruhi atau kita akan closing, menutup. Kita ini sudah siap apa belum kita nggak tahu karena banyaknya intervensi. Udah dong, cepet dong, mama kepengen punya cucu. Karena si mama pengen punya cucu, jadi dipaksa. Akhirnya harusnya kita juga sudah matang, tapi kita enggak, kan mama yang mau menikah bukan saya. Inilah konflik yang terjadi dalam proses kesiapan kita menikah. Jadi, ya, jadi karena apa yang membuat diri kita kok susah mendapatkan? Karena perhatikan diri kita. Perhatikan diri kita. Insya Allah terjawab. Terima kasih.